datang di MC Cafe. MC Cafe itu kalau bagi teman-teman yang baru bergabung berdasarkan kalibrasi saya memang ini teman-teman yang sudah pasti tahu ya MC itu adalah MetaCoach Cafe. Harapannya adalah kita seperti suasana di kafe. Jadi ngobrol-ngobrol yang kemudian mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan buat kita yang membekali aktivitas kita. Thank you yang sudah bergabung. Tampak dalam layar ada Bu Mar, narasumber kita pada malam ini. Ada juga Mas Wahyudi, Mbak Giokni, Mbak Mimi yang kemudian menjadi penghelat acara ini di setiap rutinitas MC Cafe. Boleh juga nih Bapak Ibu yang sudah join, teman-teman yang sudah join, boleh ditampakkan layarnya sehingga kita bisa bersua dan melihat, memandang teman-teman sehingga kita lebih terasa suasana kumpul-kumpul online-nya ini. Boleh ya teman-teman ya, sebelum kita mulai. Pada malam ini MC Cafe, Alhamdulillah narasumbernya adalah guru kita, namun saya mau menjelaskannya setelah seseorang yang akan menyampaikan pandangan tentang apa sih MC Cafe dan apa sih MC Meta Coach itu. Kebetulan hari ini sudah datang juga hadir di tengah-tengah kita Mas Wahyudi Akbar yang akan menyampaikan, beliau sebagai seorang ketua atau presiden disebutnya PNSI. Apa itu PNSI? Mas Wahyudi Akbar. Saya persilahkan Mas. Terima kasih, Kang Pur. Oke, thank you, Kang Pur, dan selamat Yes. malam teman-teman semuanya yang Hmm. sudah hadir di acara rutin kita, yaitu adalah Hmm. MetaCoach Cafe. Nah, buat teman-teman yang belum berkenalan terkait dengan MetaCoach Cafe, oke, hari ini saya mewakili Coach Irfan Irawanzi sebagai presiden atau director dari MetaCoach Foundation Indonesia. Nah, saya sendiri sebagai ketua dari Perkumpulan Neurosemantik Indonesia, yang di mana di dalam Perkumpulan Neurosemantik Indonesia ini ada para trainer, neurosemantic trainer, dan juga meta coach. Nah, karena hari ini adalah acaranya meta coach, jadi saya akan memperkenalkan apa itu meta coach dan apa itu meta coach foundation secara singkat, karena ada materi pembelajaran yang lebih menarik untuk didengar. Ya, dan meta coach itu sendiri buat teman-teman yang familiar dengan coaching, jadi itu adalah sebuah sebutan bagi teman-teman yang belajar coaching dari sekolah neurosemantik NLP. Maka kalau teman-teman yang belajar jalurnya ikut kelas coaching mastery dari neurosemantik, maka kalau lulus kita sebutnya meta coach. Kalau yang masih dalam tahap ujian sebutnya meta coach dalam kurung P, ya, bercanda. Oke. Nah, jadi Bercanda. nah, lalu kemudian para meta coach berkumpul dalam sebuah foundation atau sebuah yayasan. Foundation bener ya, Indonesia yayasan ya gitu. Kita adalah sebuah perkumpulan non-profit Ya. foundation, kita sebut dengan Meta Coach Foundation. Jadi Meta Coach Foundation itu adalah tempat berkumpulnya para meta coach di Indonesia yang sekarang sudah ada sekitar 100 lebih ya. Oh, Sudah ada persisnya Bu Mar, mungkin lebih tahu. ya, sekian ya. Banyak. Banyak ya. Ya, jadi ada 100 lebih, udah beberapa batch dari tahun 2011 sampai batch yang terakhir itu 2022, 2023 ya, barusan batch di 2023 kemarin di Bali. Jadi sudah ada 100 lebih meta coach dan hari ini salah satu narasumbernya adalah tetua kita, meta coach pertama, nenek moyangnya meta coach di Indonesia. Nah, loh. Nah, yang akan berbagi kepada kita gitu ya. Jadi itu pengenalan singkat. Jadi buat teman-teman itulah Meta Coach Foundation, ya, sedikit mengulangi kembali. Jadi artinya Meta Coach Foundation adalah tempat berkumpulnya para meta coach yang ada di Indonesia, Meta Coach Foundation Indonesia. Direkturnya adalah Coach Irfan Irawanzi. Kalau saya hari ini menggantikan beliau karena beliau berhalangan untuk hadir. Saya pikir demikian, Kang Pur. Siap. Sekarang ini kalau kata-kata siap nih bias nih. Siap apa? Terima kasih. Kasih aplaus untuk Mas Wahyudi Akbar. Thank you Mas Wahyudi Akbar sudah membuka kafe kita. Rencananya kita memang mau ngobrol-ngobrol. Jadi rencananya mengambil suasana kebatinan seperti halnya di kafe. Nah, teman-teman, thank you banget sudah menghadiri dan
sangat-sangat terasa sekali bila memang membuka kamera. Tapi beberapa chat saya baca memang ada kepentingan di jalan, mungkin ada juga yang sudah rehat. Namun tanpa mengurangi bobot, mudah-mudahan dapat tetap menikmati apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah seseorang yang kemudian direkomendasikan ketika saya mau belajar tentang ilmu pengembangan manusia oleh Ibu Lita Wati Tamsil pada saat itu di Bandung. Pur, dia manggilnya Purnama karena beliau sudah sangat senior. Purnama, kalau mau belajar, kamu suka NLP, kamu belajar NLP, ada namanya Mariani. Cari tuh di Jakarta, dia baru pulang dari Amerika. Wah, saya cari, dulu internet belum seperti sekarang, tapi memang muncullah namanya Mariani NG. Saya sampai pas mau ketemu mau nyebutnya itu Ibu NG karena Mariani NG. Tapi ternyata setelah ketemu beliau menjelaskan, memaparkan, memperkenalkan nama saya Mariani Eng. Ternyata saya jadi tahu sejarahnya. Beliau ini adalah founder dari Metamind yang sudah berdiri 2 dekade silam, bayang. Sejak tahun 2003 pertama kali di Indonesia, MetaCoach yang tadi kata Mas Yudi bilang adalah nenek buyutnya benar, karena ini udah 2 dekade. Kalau teman-teman sudah punya anak umur 20 tahun, ya sejak teman-teman anaknya lahir itu Bu Mar sudah melanglang buana di Indonesia untuk memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan ilmu MetaCoach. Dan salah satu keilmuannya yang kemudian saya banyak belajar adalah bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk seperti saat-saat ini, momen-momen di mana akhir tahun teman-teman suka dengar ya ada resolusi, ada apa sebelum. Hanya memang ini yang nanti saya juga mau tanyakan ke Bu Mar, bahwa betul sekali bahwa di setiap awal tahun ini hanya sekadar momenkah pergantian tahun, adakah hal-hal yang kemudian perlu kita pikirkan reflektif menjadi pemikiran kita sehingga kita tidak hanya berganti tahun tapi juga menjadi diri kita yang terus memiliki keinginan yang lebih berguna dan lebih baik buat diri kita sendiri. Jangan sampai, khususnya bagi saya sering sekali diingatkan, jangan sampai kita hanya menggeser dari masa ke masa, tidak ada perubahan yang lebih berarti dalam hidup ini. Nah, ini yang kemudian jadi menarik materi malam ini. Teman-teman sangat membuka sekali diskusinya, kita mari sama-sama simak. Dan sebelum beliau mengambil alih kamera dan juga mic, mohon teman-teman di-unmute karena saya mau menghantarkannya dengan sebuah pantun. Sodikin lagi gabut. Cakep gitu teman-teman. Sodikin lagi gabut. Cakep. Duduk di bawah pohon mahoni. Hadirin mari kita sambut Ibu Mariani. Ibu pantun dadakan. Silakan Oma. Ibu Mariani cakep gitu dong ya. Senang iya, saya gitu. kalau Mariani jadi cakep gitu iya, ya. pas pantun aja tapi Bu. Pantunnya aja ya. Bu Mar, seriusan Bu Mar, ini materi menarik. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari Bu Mar. Yuk, mulai yuk Bu Mar. Ya, amin. Terima kasih Kang Pur. Dan terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya, baik bagi yang sudah kenal maupun belum. Selamat malam. Salam sehat sejahtera untuk semuanya yang telah hadir di sini, baik yang ada di balik layar sambil ngafe gitu ya, minum dan makan, maupun yang sedang di jalan. Bu Herlin, Titi DJ, semoga sampai di rumah buka layar bisa lihat Bu Herlin deh ya. Salam kangen buat Bu Herlin dan teman-teman semua. Nah, Desember ya sekarang ya. Jadi waktu saya diminta Bu Mimi untuk mengisi acara ini, oke, saya bilang siap gitu ya. Terus ingat nih ya ini udah Desember ya, dan bahkan ini 2 minggu menjelang 2024 Kang Pur. Berasa nggak Kang Pur? Iya, udah mau lagi. Udah liburan mood ya kayaknya ya. Tahun ini menarik Kang Pur. Menariknya gini. Saya dengan training, saya kan ngadain training November Desember dari Oktober sebenarnya. Dan Oktober November Desember, dan ketika saya ngajak teman-teman untuk ikut training, sibuk semuanya. Baik yang di asuransi lagi sibuk kejar target, baik yang di LMM juga kejar target, dan yang di perusahaan kalau bicara sales mereka kejar target. Tapi yang bagian produksi, yang bagian manufacture itu semua sibuk. Dan saya bilang, wow, tahun 2023 ini hebat nih. Semuanya sibuk dan
highly produktif di akhir tahun ini. Bukan hanya yang mereka yang kejar target asuransi jualan loh, tapi mereka yang di operasional di back office pun begitu sibuknya. Jadi saya bilang tahun 2024 nih keren nih, karena sekarang aja udah pada sibuk semua, tahun 2024 pasti akan lebih baik. Dilalah satu kesempatan saya berbicara dengan beberapa orang dan mereka mengatakan nggak yakin deh ya 2024 bakal lebih baik. Keadaan ekonomi sekarang tahun 2023 saja itu lebih rendah daripada tahun 2022. Saya pikir-pikir kayaknya begitu deh saya bilang. Dan ketika saya nengok iya juga, yang sebelah sana bilang iya juga. So ini tahun 2023 kita mau ke sana 2024, sementara hari ini kita menyadari ternyata sebagian, tidak semua, ada yang mengatakan bahwa ekonomi kita lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Dan akhirnya iya ya, ini saatnya untuk reflektif nih begitu Kang Pur. Nah, dan karena Bu Mimi bilang yuk make cafe yuk. Bulan ini baiklah, mari kita mengisi dengan reflektif begitu Kang Pur. Yes. Nah, yang saya hindari adalah bahwa jangan ngomong reflektif kemudian kita resolusi lagi ye. Iya. Karena apa? Saya ingat sudah berapa tahun itu ada tuh kalau kita kirim akhir tahun tuh ada yang anak kecil itu loh yang bilang resolusi saya tahun ini adalah menyelesaikan resolusi tahun lalu dan tahun lalunya. Jadi resolusinya adalah menyelesaikan yang tahun lalu dan tahun lalu, alias bahwa setiap tahun tidak tercapai sehingga dia untuk mencapai. Dan ketika kau udah begitu ngomongnya resolusi lagi capek deh gitu ya. Dan tahun lalu atau 2 tahun lalu saya mengisi di Instagram saya bahwa saya bilang bahwa jangan tiap akhir tahun ngomongnya resolusi dulu, saya bilang. Akhir tahun, yuk mari kita bersih-bersih, saya bilang. Bersih-bersih itu artinya mulailah membersihkan apa yang ada di dalam pikiran kita, mental block kita, habit kita yang bad habit, dan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini nyampah gitu loh. Kita saatnya bersih-bersih supaya kita masuk tahun berikutnya lebih dengan murni, dengan bersih, dan pikiran lebih tenang. Itu kayaknya tahun lalu atau 2 tahun lalu deh Kang Pur, saya tulis di IG saya. Saatnya bersih-bersih, termasuk bersih-bersih rumah gitu ya. Tapi kemudian saya lihat kita bersih-bersih. Awalnya action plan, resolusi, bersih-bersih. Apa yang kurang? Yang menurut saya nih, apa yang kurang yang perlu kita tambahkan? Maka dengan kesempatan malam ini, saya ingin mengajak teman-teman semua ketika bicara soal reflektif towards 2024, reflektifnya ini bukan reflektif evaluasi kinerja kita, bukan reflektif performance kita, tapi reflektif atas apa ya? Atas apa nih Kampur? Kita bahas sama-sama ya Kampur. Menarik. Kita bahas sama-sama untuk melihat sesuatu deh. Nanti saya ngomong lagi. Kita kan ada slide ya. Jadi kalau saya ngomong sendiri bisa bablakan, bisa langsung tuh Kampur. Saya minta bantuan Bu Mimi untuk menjalankan slide-nya. Nah, saya selalu punya kebiasaan menyampaikan slide pertama tuh flyer-nya untuk memastikan nggak ada yang salah kelas gitu. Benar ya, nggak ada yang salah kelas ya. Ini kan targetnya ya. Oke, dan kemudian slide kedua Bu Mimi, ini kita skip aja karena ini rencananya memperkenalkan Metacourse dan Neurosemantics ya. Dan kita skip lagi di ini. Oke. Satu-satu Bu Mimi. Thank you. Ini udah muncul satu-satu. Ya, thank you Bu Mimi. Pertama adalah ketika kita mau reflektif, biasanya menjelang akhir tahun kita udah mulai berpikir nih, bagi yang mau business kick off, bagi yang business review, bagi yang sedang menyusun target tahun depan, biasanya sudah mulai memikirkan tahun 2024 ada apa
di tahun berikutnya. Nah, boleh satu kali klik Bu Mimi, terima kasih. Ini laptop saya belum familiar, jadi saya minta bantuan Bu Mimi untuk klik satu. Iya, ada apa di tahun 2024? Nah, teman-teman sudah tahu ada apa di tahun 2024? Ada yang Hmm. tahu? Mau diketik di ruang chat, coba. Nah, Atau silakan ada yang belum boleh tahu? cek. Silakan. Kalau saya mah ini ada Pemilu. pemilu. Ya, mungkin ada yang belum tahu tahun 2024 ada pemilu. Oh, kalau yang di luar negeri boleh jadi lupa ya. Kalau Gitu ya. Yang saya ingat pemilu karena pemilu itu pas hari Valentine. Wah, hmm, hmm, 14 hmm. Februari ya, ada Yes. pemilu. Itu yang pasti. Lalu ada apa lagi? Masing-masing punya ada apanya nih. Ada peresmian kantor, Liburnya banyak kata Mbak Herlin. cabang, ada hari liburnya banyak. Betul Bu Herlin, itu saya juga tersepona gitu ya dengan hari liburnya. Dan banyak uh, event-event yang mungkin teman-teman sudah merancang untuk event-event yang sudah pasti ada dan juga tentang pemilu yang sudah pasti ada. Nah, pertama biasanya kita pasti akan melihat dulu ada apa di tahun berikutnya, which is adalah kita tahu ada pemilu, kemudian ada mungkin masing-masing punya perayaan, ada event, ada macam-macam. Mungkin ada yang merencanakan nikah di tahun depan, ada yang anaknya wisuda, ada yang mau punya Mantu. anak lahir di tahun depan. Wah, Ada yang mau punya mantu, Bu Mar? ada yang mau punya mantu ya? Wah, Iya, ada. asik. Siapakah? Enggak akan kasih tahu. Saya udah janji sama orangnya ngasih tahu. Bukan Kanpur kan? Bukan, saya mah tahun 2024 mau training sama Michael. Amin ya Allah. Asik. Amin. Ya, ada NSTT, ada NS Yes. Trainer di Malaysia. So, ada apa? Saya yakin itu adalah realita, fakta yang kita sudah ketahui dan bisa kita prediksikan. Ya. Kalau ada teman-teman yang belum bisa prediksi, cari tahu apa yang sudah pasti, misalnya pemilu udah pasti, ya, dan event-event yang sudah pasti. Lalu kemudian yang berikutnya boleh tolong diklik Bu Mimi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keadaan bisnis di tahun 2024? Ini saya langsung ngomongnya bisnis ya, pemikiran saya bisnis gitu ya. Kalau enggak soal keuangan, finansial. Bagaimana keadaan finansial, kesehatan, banyak hal-hal yang kita bisa lihat. Saya mengambil contoh keadaan bisnis. Karena sejak November lalu saya udah mendengar isu-isu bahwa wah, kita tahun depan nih lebih ketat lagi nih. Tahun depan nih ada pemilu, tahan duit, wah macam-macam lah isu-isunya. Dan kemudian keadaan ini apakah bisa diprediksi atau enggak? Kalau ada apa pemilu jelas, ada NS trainer training pasti ya Kang Pur ya. Lalu bagi yang udah merencanakan menikah atau ada yang udah pasti. Tapi banyak juga hal-hal yang belum pasti dan di luar prediksi kita. Termasuk bagaimana keadaan bisnis di tahun 2024. Kita bisa melihat ada yang seru, tapi ada juga yang cemas dengan keadaan tersebut. Dan ini yang kemudian membuat saya berpikir, siapa yang bisa menjamin tahun 2024 itu akan pasti begini A, B, C? Nggak ada. Ya, kita bisa mengira pemilu akan pasti, kita bisa mengira nanti A, B, C akan pasti, tapi siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Dan kalau memang tidak ada jaminan, terus kita mau ngapain? Itu pertanyaan saya. Makanya melihat dari pengalaman bertahun-tahun di mana tinggal rencana, siapa yang nyangka 2020 pandemi sampai lockdown 2 tahun, siapa yang menyangka akan terjadi perang Rusia-Ukraina, siapa yang menyangka akan terjadi perang Israel-Palestina gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kemudian kalau tahun ini kita masih mengulangi hal yang sama, menjalankan prediksi, lalu kemudian menyusun resolusi, itu bagus. Tapi saya ingin mengajak teman-teman melihat bukan pada kontennya lagi,
tapi konteks. Konteks ada satu hal yang pasti, yang berada dalam kontrol kita. Kalau yang tadi kan di luar kontrol kita ya. Tapi ada satu hal yang di dalam kontrol kita, yaitu cara kita berpikir. Itu yang dalam kontrol kita. Di luar sana mau seperti apa, mau sesuai rencana, tidak sesuai rencana, ada perang, mudah-mudahan tidak terjadi lagi COVID, ya, ada global warming, apapun yang di luar kontrol kita. Ada satu yang ada di dalam kontrol kita, yaitu cara kita berpikir sendiri tentang diri kita sendiri. Maka sekarang dalam sesi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk reflektif atas kesiapan kita menghadapi tahun depan, yaitu kesiapan mindset kita. Ini yang saya bilang konteks, ya, konteks kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi tahun depan nanti. Nah, boleh minta tolong diklik lagi, Bu Mimi, ya. Langsung ke sini ya. Ada satu slide sebelumnya kayaknya ya. Oke, apa kebuang? Oh, oke, baiklah. Sepertinya ada yang terbuang. Jadi saya ingin mengajak kita untuk menengok kembali tentang gaya kita berpikir. Nah, di neurosemantics kita memiliki banyak gaya berpikir yang mempengaruhi sikap kita. Nah, seperti yang sekarang ini, boleh tolong diklik Bu Mimi, sekarang ini melihat tahun 2024, apakah kita penasaran? Ya, apakah kita terbuka dengan berbagai kemungkinan? Dan kemudian karena itu kita selalu fleksibel untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dan kita selalu punya best skenario dalam merancang masa depan. Ini semua adalah dalam diri kita, yang berada dalam kontrol kita. Keadaan di luar sana tentang mau pemilu, siapa kampanye siapa pemenangnya, keadaan bisnis yang di keadaan ekonomi yang terpengaruh, nanti mendadak ada ini itu semua di luar kontrol kita. Bisa jadi teman-teman punya kontribusi di dalamnya. Tapi ingat, kita adalah itu bersosial masyarakat yang lebih besar. Tapi sikap penasaran, terbuka dengan berbagai kemungkinan, fleksibel skenario ini adalah contoh yang berada dalam kontrol kita. Sayangnya, tidak semua orang punya pemikiran seperti ini. Ada yang seperti ini nih di slide berikutnya. Boleh tolong diklik lagi Bu Mimi ya. Ada yang kalau yang tadi best skenario, penasaran tahun depan seperti apa ya, katanya begini, katanya begitu, akan seperti apa ya. Tapi ada juga yang seperti ini. Jadi kalau lihat dari kusutnya, kira-kira yang ada adalah apa nih? Coba kita lihat kalau habis diklik apa yang muncul. Silakan Bu Mimi. Ya, ada yang was-was, ada yang worst skenario, nanti kalau begini gimana ya? Nanti kalau ini nggak terjadi gimana ya? Nanti kalau ada begini gimana ya? Dan udah mulai cemas dulu. Jadi belum masuk tahun 2024, perasaannya sudah ada di sana dan kemudian stresnya udah ada di sana dan akhirnya jatuh-jatuhnya nggak bisa tidur, jatuh-jatuhnya depresi, dan belum masuk tahun 2024, badan kita udah drop kesehatannya. Nah, teman-teman di sini berada di yang mana nih? Termasuk yang terbuka dengan perubahan atau sudah was-was dari sekarang? Karena dua hal ini nih, semuanya dalam kontrol kita. Kita mau penasaran, kita mau was-was, kita mau terbuka dan fleksibel, atau kita mau ketakutan karena katanya tahun depan itu kuartal pertama itu begini begitu. Itu semua berada dalam kontrol kita. Dan saya mengajak kita mulai mengevaluasi bagaimana cara kita berpikir dalam mensikapi sebentar lagi memasuki tahun 2024. Jadi kalau selama ini kita bikin resolusi, kita bikin action plan, business kick off, target, itu semua adalah eksternal. Pernahkah kita berpikir di dalam diri kita? Seperti apa mindset kita? Jadi
Di sesi ini saya mengajak teman-teman untuk membahas beberapa thinking preference. Boleh diklik lagi Bu Mimi? Ya, apa yang ada dalam thinking preferensi kita? Monggo Bu Mimi, satu kalimat aja yang muncul. So what are your thinking style? Di neurosemantics kita mengenal ada 157, kalau saya nggak salah ingat, itu ada 90-an cara berpikir manusia. Di sini saya mengambil hanya 10 atau 12 kalau nggak salah cara berpikir yang sekiranya mempengaruhi kita, yang perlu kita refleksikan dalam rangka menghadapi tahun 2024. Nah, untuk lebih banyak lagi nanti silakan teman-teman bisa belajar dari Neurosemantics Trainer terkait dengan metaprogram. Ini adalah metaprogram di mana itu adalah cara kita berpikir. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira omongan saya bagaimana, Kampur? Perlu saya stop dulu atau kita lanjut aja dengan nggak ada yang bertanya kan ya? So Kampur ya? far di chat belum ada yang bertanya mengenai apa yang sudah Bu Mar sampaikan, dan saya, kalau dari sisi saya, so far sudah clear Bu Mar. Mas Devin malah bilang lanjut katanya Bu Mar. Lanjut gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kampur dan teman-teman semua. Kalau saya ada bahasa yang kurang dipahami, tolong ditanyakan langsung. Ini sifatnya interaktif atau mereka perlu nulis pertanyaannya, Kampur? Bisa langsung ke pop up bila mana ada sesuatu, teman-teman. Mohon maaf saya tadi di awal tidak menyampaikan. Bisa langsung di chat, nanti saya bisa langsung. Boleh jadi saya akan bertanya ke Bu Mar langsung. Oke, baik. Terima kasih. Karena saya udah mulai, gue ngomong sendiri nih ya. Ada yang Enggak, Bu Mar. Saya temenin. Tenang, Bu Mar. Ada saya di sini. aman gitu ya. Biasa kalau nggak ada yang diajak ngomong bingung sendiri gitu ya. Baiklah. Terima kasih Iya. Kang Pur. Knowing you are there gitu ya. Aman gitu. Iya. Oke. Nah, so what are your thinking style? Saya akan menjelaskan beberapa thinking style dan harapan saya teman-teman di sini mulai men-checklist. Gue termasuk yang ini nih. Gue termasuk yang ini. Nanti di akhir sesi teman-teman bisa bertanya, Bu Mar, saya begini, saya gitu. Monggo kita bahas bareng-bareng terkait dengan thinking style ini. Ini juga menjadi evaluasi saya pribadi tentang my thinking style di tahun 2023. Mari kita sama-sama yuk membuka dan silakan Bu Mimi. Nah, yang pertama yang saya pikirkan ketika saya reflektif kembali ke tahun 2023, saya mikir, tahun ini saya orang yang towards atau away from? Apa sih towards, apa sih away from? Towards adalah memikirkan apa yang saya mau capai. Gue mau ngapain nih tahun 2024 nanti. Tapi kalau away from, saya akan mikirin apa yang saya perlu hindari di tahun 2024. Ya. Dan saya sebelum saya mikirin 2024, saya mikirin dulu 2023. Selama 2023, saya ngapain aja? Saya mulai mikir. Pertama dari Januari saya sibuk jualan untuk ACMC, metaterapi. Lalu saking sibuknya saya jadi mikirin dan saya udah mulai mikir, oh selama ini ternyata saya tidak terlalu mikir apa yang saya mau capai ya. Januari, Februari, Maret, saya mikirin sih apa yang saya mau capai gitu. Tapi ketika mulai selesai ada event ACMC, saya mulai kecapean dan saya mulai mikir jangan sampai sakit, jangan sampai. Ternyata saya banyak memikirkan apa yang perlu saya hindari. Dan saya sepanjang setahun ini, saya memikirkan bahwa ternyata saya 40% memikirkan apa yang saya mau capai, 60% memikirkan apa yang saya mau hindari. Alias apa? 60% saya banyak berpikir negatif, hal-hal yang perlu saya hindari. Itu saya loh. Bagaimana dengan teman-teman? Coba direfleksikan. Lebih banyak tahun 2023 ini lebih banyak berpikir apa yang mau dicapai atau memikirkan apa yang mau dihindari.
Kalau tadi saya mengatakan bahwa 40% saya mikir apa yang mau saya capai, kemudian begitu saya udah mulai capek, aduh jangan sampai kecapean, jangan sampai, dan akhirnya beneran, beneran gitu ya, badan lemes sendiri. Dan karena saya memikirkan hal-hal yang perlu saya hindari, saya jadi banyak negative thinking gitu loh. Gimana ya kalau begini, gimana ya kalau gitu. Dan begitu saya reflektif, saya bilang saya perlu stop. Karena begitu memasuki tahun 2024, saya mau memikirkan apa yang saya perlu capai lebih banyak daripada apa yang saya perlu hindari. Perlu nggak saya berpikir apa yang perlu saya hindari? Perlu, karena itu risk management katanya. Cuman ya jangan kebanyakan dong. Kalau tadi yang towards 40 away from 60, sama saja saya melakukan kegiatan sampai ngerem gitu loh. Yang ngeremnya 60, ngegasnya 40. Kapan jalannya ya Kang Pur ya? Gitu. Nah, maka melihat cara berpikir saya seperti ini. Kalau saya lanjut ke 2024, waduh, jangan-jangan saya ngerem terus nih, nggak jalan-jalan. Nah, hal itu yang pertama mau saya rubah. Saya akan mulai berpikir ngegasnya lebih besar daripada ngeremnya. Bagaimana dengan teman-teman? Mulai dipikirkan, mulai reflektifkan. Nah, ada yang mau sharing? Atau kalau ada yang mau nulis di chat juga boleh. Komposisinya untuk tahun ini towards-nya berapa persen, away from-nya berapa persen. Kalau saya tadi komposisinya 40-60, jadi ngegasnya 40, ngeremnya 60. Kebayang nggak sih teman-teman? Ya, bagaimana dengan teman-teman? Nah, silakan tulis di chat biar bisa assessment masing-masing. Ayo. Silakan. Ini yang mau di-chat apanya nih, Bu Mar? Jadi bahwa berapa persentasenya mungkin ya atau bagaimana? Ya, berapa persentase? Jadi ngegasnya berapa persen, ngeremnya berapa persen. Ini soal mindset ya. Iya. Aku malah kepikiran begini, Bu Mar, sambil nunggu teman-teman ngechat ya, bahwa benar juga ya, akhirnya ketika kita kalau ngomong ini kata-kata terkait dengan resolusi. Ngomongnya sih tentang resolusi, tapi sebetulnya kalau kita reflektif melihat ke dalam diri kita sendiri, boleh jadi di pikiran kita sebetulnya banyak mikirin away from. Nah ini yang kemudian jadi inkongruen atau tidak selaras. Yang kemudian resolusi ini jadi ya putar-putar aja resolusi, meneruskan resolusi yang kemarin. Karena di dalam diri kitanya yang kemudian banyak away from. Jadi aku jadi nangkepnya begitu. Bagaimana Bu Bar? Iya, betul. Jadi misalnya gini, saya mau training saya kan jualan training ya. Saya mau training saya sekian 100 misalnya gitu ya. Tapi dalam hati saya jangan sampai gagal ya, jangan sampai 50 ya, jangan sampai 40 ya. Itu yang disebut ngerem ya Bu Mar ya? Ya, itu ngerem kan. Dan akhirnya apa kejadian jadinya? Karena apa yang saya pikirin 40-50 kan. Nah, saya tidak berpikir mau 100. Di kertas tertulis 100 gitu. Yang di mindset saya jangan sampai. Ya iyalah ya kalau kita pikirnya jangan sampai ya sampai beneran yang 50-40 tadi. Ya. So, resolusi kita bisa sangat tereduksi ketika kita banyak away from-nya. Iya. Lebih banyak mikirin ya itu, mikirin apa yang mau kita hindari dan berapa persen. Nah, itu yang perlu kita mulai jajaki assessment untuk diri masing-masing. Selama ini Bu Herli 50-50 asik gitu. Bagi Ogni malah dominasinya toward, tapi ada penggeseran prioritas pada bidang lain. Nah, itu saya belum paham. Asik. Ini nanti ada nih di yang berikutnya. Oke. Sepertinya sepi ya, nggak ada yang ngetik ya, lagi pada makan Ini kali ya. sedang menyeruput kopi dan teh Bu Mar, jadi sambil ngetik agak challenging. Jadi kita, Bu Mas Susanto ya, 20-40. Nah ini kalau 20-40 saya 20-nya apa nih? 20-nya away from. Atau words 20, Pak Susanto away from-nya 40, terus sisanya kemana? Ada sisa. Masih ada 40. Ada 40. 40-nya di tengah boleh jadi. Mas Davin towards 80. Asik gitu ya. Oke, so teman-teman mulai pikirin selama ini banyak berpikir apa yang diinginkan atau banyak menghindar.
kalau terlalu banyak ngeremnya, mudah-mudahan dirubah mindsetnya supaya tahun depan lebih banyak ngegasnya. Kalau memang inginnya ngegas loh ya. Hmm. Kalau inginnya ya gue berleha-leha santai aja monggo gitu. Nah, itu baru cara berpikir yang pertama. Lalu kita lihat lagi yuk yang berikutnya. Yuk silakan Bu Mimi tolong dibantu. Nah, ketika kita berpikir tentang apa yang kita mau dan away from, kita mulai berpikir, saya berpikir best case atau worst case. Di tahun 2023, awal tahun seperti yang saya bilang, saya memikirkan bagaimana caranya supaya mendapatkan peserta buat training saya gitu ya. Namun setelah selesai, saya mulai berpikir bagaimana caranya jangan sampai saya mulai berpikir worst case yang bakal terjadi. Ini perlu saya stop. Kalau enggak, saya akan mulai bikin drama, mikirin drama. Nanti tahun 2024, waduh, pemilu bakal rame deh. Aduh, nanti ada ini lagi, liburan banyak, bakal sepi deh. Nah, kalau saya memikirkan demikian, maka saya mulai memanggil tuh hal-hal yang worst case tadi itu dan jadi salah fokus. So, dengan mengetahui bahwa mindset saya ternyata banyak worst case, maka saya perlu menyusun best case-nya apa. Oh, tahun depan ada pemilu. Bagaimana caranya saya? Nah, mulai berpikir bagaimana ini menjadi merubah tantangan-tantangan itu menjadi kesempatan. Ya, jadi dalam kesempitan ada kesempatan gitu ya katanya ya Kang Pur ya. Yes. Jadi mulai berpikir bagaimana best case-nya di atas hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Jadi teman-teman termasuk yang mana nih? Selama ini berpikirnya yang worst atau best? Jadi ada teman saya Kampur, dia tuh sangat risk management orangnya. Dan karena terbiasa risk management, maka yang diambil adalah worst case. Kalau sampai begini, maka saya akan begini, akan begini, akan. Yang disusun rencananya adalah resiko. Lalu saya tanya, ya, saya tanya, seandainya kalau resikonya terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Ternyata nggak ada, Kampur. Saking fokusnya ke resiko-resiko, worst case-nya. Ya, nah ini adalah yang kedua. Nah, teman-teman termasuk yang mana nih? Ya. Lalu kemudian fearful dan excitement. Dalam menghadapi ketidakpastian, teman-teman sifatnya lebih pada takut atau excitement. Ada orang yang suka dengan ketidakpastian. Yes, jadi penuh tantangan katanya. Tapi ada orang yang begitu lihat ketidakpastian takut. Waduh, gimana nih? Waduh, gimana nih? Nah, ini sebenarnya satu paket sih sama yang di atas away from sama towards ya. Tapi ini adalah mindset kita dalam menghadapi ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti bagi orang yang excitement akan asik, ada tantangan baru, ada sesuatu yang saya belum pernah capai sehingga saya akan tertarik nih untuk melihat apa yang ada di depan. Sementara ada orang yang kalau belum pasti jangan deh. Waduh, tahun 2024 gelap nih, cilaka katanya. Dan ketika dia bilang cilaka, mulai dipikirin, dibikin drama yang menakutkan, jadi horor men gitu ya. Dan kalau udah horor, udah deh yang dipikirkan ya horornya itu. Nah, kalau teman-teman bagaimana nih? Termasuk yang berada di mana dalam menghadapinya. Nah, sampai di sini Kang Pur, saya gimana kalau menurut Kang Pur? Iya, silakan teman-teman satu-satu. Jadi worst case sama best case-nya kayak tadi tuh kayak away from towards sehingga kita dapat gambaran. Karena ini perlu dikonteskan juga. Mungkin ini sambil nunggu teman-teman ngisi ya, Bu Mar ya. Saya mau tanya malah gini, Bu Mar. Jadi ini kan dikonteskan dalam kaitannya reflektif kita atau menjelang kita kemudian momen di mana kita tahun depan mau ngapain, di masa depan mau ngapain. Begitu ya, Bu Mar, dikonteskan. Karena saya langsung mikir begini sambil Bu Mar menjelaskan sambil mikir gini, ini kan berarti tentang menakar kadar. Menakar kadar ini artinya mengukur seberapa bobot apakah berguna tidak
away from atau worst case atau fearful ini karena tadi Bumar bilang ada teman Bumar yang kemudian memikirkan, oh ada yang mitigasi risiko misalnya, tapi tanpa memikirkan planningnya apa, begitu Bumar. Hmm. Saya malah Hmm. jadi ingin menanya itu, Ya, menakarnya gitu Bumar. ya. Ini bagaimana kita menakar diri Hmm. kita, dan judulnya reflektif. Maka kita menakar diri kita Ah. di tahun 2023. Hmm. Dan dengan menakar ini kita jadi tahu apa yang perlu kita lakukan. Karena mindset ini yang berada dalam kontrol kita. Jangan Betul. berharap kontrol keadaan di eksternal, diri Hmm. kita dulu. Hmm. Ya, jadi kalau selama ini selalu ngomong soal konten, saya mengajak teman-teman untuk melihat konteks berpikir kita sendiri nih, Hmm. gitu. Pemilu udah pasti ada gitu ya. Ya. Tapi bagaimana cara kita mensikapi? Kita was-was atau kita ya udah maju aja gitu kan? Nah, itu sesuatu yang sudah pasti yang perlu kita sikapi, yang ya saya mengajak kita untuk reflektif ke cara kita berpikir. Oke. Begitu ya, Kang? Ya, terima kasih Bumar. Mas Devin ini best case-nya 80%, worst case-nya 20%. Fearful-nya malah 10%, nggak ada fear-fear-nya ini. Excitement 90%, gaspol, cus. Ya, bikin hidup lebih hidup ya, Bikin Pak Devin ya. hidup. Asik. Boleh Oke. teman-teman yang lainnya sambil Bumar melanjutkan nanti tinggal di bawah. Iya benar Bu. Ya. Oke. Ya, lanjut teman. Baik. Terus kita lanjut ya. Monggo Bu Mimi tolong dibantu untuk ini. Nah, lalu kemudian saya mengambil satu cara berpikir lagi, itu black and white atau continuum. Apa hubungannya dengan cara berpikir kita reflektif ini? Kita menjalani satu tahun 2023 dari Januari sampai Desember. Cara kita berpikir itu apakah black and white? Artinya gini, berpikirnya hanya dua, berhasil atau gagal. Ya, jadi ketika reflektif, gagal nih gue nih, langsung dilihat gagalnya. Atau berhasil nih gue nih, gitu ya, langsung dilihat hanya A atau on atau off. Padahal selama Januari sampai Desember, 12 bulan, itu ada up and down, ada satu perjalanan. Dan dalam melihat prosesnya, sebaiknya tidak hanya melihat on atau off, iya atau tidak, tapi melihat kontinuumnya. Melihat kontinuumnya, ada kalanya kita hitam, ada kalanya putih, ada kalanya berwarna, dan bagaimana kita melihat semuanya secara lengkap. Ya. Orang yang melihat black and white akhirnya memutuskan gagal atau berhasil. Tahun depan gimana? Cerah atau suram? Itu saja yang dilihat. Rame atau enggak? Nah, dengan cara berpikir yang black and white, itu membuat kita cenderung memenjarakan diri pada pilihan yang kita pilih. Kalau dia bilang hitam, ya hitam. Dia bilang putih, ya putih. Padahal kita bisa melihat bagaimana menggabungkan keduanya, bagaimana mengkompilasi atau kompilasi itu bahasa Indonesia apa ya, Kampur ya? Kompilasi, menggabungkan atau Menggabungkan, mengkombinasikan, memanfaatkan keduanya, dan mau melihat prosesnya, ya, mau melihat prosesnya. Apa sih kalau kita apa sih yang terjadi kalau kita terlalu black and white thinking? Maka ketika kita evaluasi diri kita, hanya ada satu pilihan, berhasil atau gagal. Itu saja pilihannya. Dan kalau kita berpikir demikian, kebawa ke depan, kita akan merasakan kegagalan tahun ini, keberhasilan tahun ini, dan ketika melihat tahun depan, sama, kita hanya melihat iya atau tidak. Maka saya mengajak teman-teman untuk mulai melihat kontinuumnya, prosesnya. Apalagi dikatakan bahwa keadaan sekarang ini agile gitu ya, agile gitu. Bahwa keadaan sekarang ini sangat unpredictable. Nah, dalam keadaan yang tidak bisa diduga, berarti tidak ada kata iya atau tidak. Apa yang kita bilang iya sekarang bisa mendadak enggak. Apa yang kita bilang enggak bisa mendadak iya. Gimana tuh kalau kita berpegang pada iya dan tidak saja? Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan iya atau tidak, tunggu dulu, lihat prosesnya. Selalu ada hal-hal di antara proses tersebut. Oke, ada orang yang sangat tegas, iya enggak katanya. Oke, iya enggak. Tapi kalau menghadapi tahun depan,
Ada prosesnya loh. Mhm. Ya. Dan kita lanjut lagi yuk untuk menjadi satu paket. Dan ini terkait dengan orang yang prosedural dan opsional. Orang yang prosedural itu maunya semua serba pasti. Habis A, ya B. Habis B, ya C. Mari reflektif ke tahun ini. Rencana-rencana yang dulu pernah disusun, apakah berjalan sesuai dengan rencana habis A, B, habis B, C? Dan kalau berjalan sesuai rencana, berbahagialah. Tapi kalau tidak, apakah dirimu terbuka dengan perubahan? Karena dalam memasuki tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya, tidak ada jaminan semua rencana akan berjalan sesuai dengan harapan. Bukan sesuai harapan, sesuai rencana. Dan bagi yang prosedural, biasanya akan agak kaku untuk menghadapi perubahan. Nggak bisa nih, gue udah susun rencananya, habis A, B, habis B, C. Tapi ternyata keadaan membuat kita bahwa nggak bisa, yang B nggak bisa dijalanin. Gimana dong? Kalau kita berpegang pada prosedural dan bersikukuh menjalankan, akan depresi kita. Kenapa? Nggak sesuai rencana. Maka saya mengajak dalam menghadapi ketidakpastian yang kita tidak tahu nantinya 2024, tidak pernah ada jaminan pasti. Maka yuk kita lebih melihat bukan iya atau tidak, black and white tadi, dan juga kita mau melihat yang opsional itu berbagai pilihan atau alternatif. Orang-orang yang opsional biasanya lebih siap dengan perubahan karena dia terbuka. Kalau memang nggak sesuai prosedural ya udah jalani, fleksibel, lebih fleksibel. Ya, memang ada yang bilang kalau terlalu prosedural kaku, tapi kalau nggak ada prosedur kita jadi nggak keruan. Setuju. Ya, cuman kita perlu tahu apa nih cara kita berpikir. So, kita sudah membahas 5. Saya jadi penasaran, apakah teman-teman sudah mulai assessment diri sendiri selama tahun 2023? Teman-teman ini terlalu prosedural kah? Sehingga kalau ada yang nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan prosedur, teman-teman keki sendiri. Keki sendiri tuh stres sendiri, karena rencanaku tidak sesuai. Harusnya, kalau udah keluar harusnya, stres deh kita. Sementara mereka yang opsional, yang berani melakukan di luar prosedur, hati-hati juga, jangan terlalu suka menyimpang dari prosedural, kacau juga ya. Perlu bisa menyeimbangkan. Nah, dalam menghadapi tahun 2024, yang pasti-pasti bolehlah kita sesuai prosedur. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, semoga memberi ada satu keterbukaan untuk lebih fleksibel menghadapinya. Nah, teman-teman berada di ruang yang mana nih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke? Bagaimana? Mereka yang prosedural, adakah yang prosedural di sini? Kalau yang terlalu prosedural, biasanya stres kalau nggak sesuai dengan rencana tuh. Yang prosedural, atau ada yang suka melenceng dari SOP. Orang yang terlalu melenceng dari SOP, suka dengan pilihan-pilihan, SOP-nya udah jelas, dia mikirin pilihan ini, pilihan itu. Seperti kata Bu Gyok nih di awal itu loh. Tadi Bu Gyok nih di awal ngomong ada agak melenceng gimana Bu Pak Kangpur, ingat tadi dominasinya iya, dominasinya terus tapi lagi pada bidang lain, tapi ada pergeseran prioritas pada bidang lain. Nah, itu artinya option ya. Nah, karena ada pergeseran pada bidang lain, biasanya itu adalah keterbukaan terhadap possibility, sehingga agak opsional. Nah, memang jeleknya mereka yang terbuka pada
opsi-opsi lain. Kalau terlalu terbuka, akhirnya menyimpang terus tuh. Oh. Ya, nah kalau menyimpang terus salah juga. Kapan baliknya gitu kan? Nah, jadi kalau tadi Bu Gyok nih mudah-mudahan pergeser ke yang lain itu tidak terlalu menyimpang ya Bu ya, sehingga masih back on the track. So ya begitulah cara berpikir Kampur, yang berlebihan tidak bagus, tapi yang tidak ada juga tidak bagus. Ini Pak Anyan malah menyampaikan ada juga yang let it flow, itu bagaimana Bu Mar? Ya, let it flow ini ada dua. Let it flow itu fleksibel, beradaptasi. Tapi ada juga yang let it flow, ya sudahlah, pasrah. Yang mana nih? Ya, saya suka ini nih, ada orang yang bilang gini, mengalir seperti air, let it flow. Kalau saya bilang hati-hati, jangan ikut-ikutan ngalir, akhirnya masuk got loh nanti. Ya kan? Kalau airnya masuk laut yang terbuka, asik ya Kang Pur ya. Iya. Bahaya juga ya let it flow ya Bu. Iya. Nah, kalau Kok Anyan termasuk yang mana nih? Saya kadang-kadang panggil Kok Anyan, kadang-kadang panggil Pak Anyan. Karena kalau Let It Flow ada lagunya Bu Mar. Let it flow, let it flow. Itu bukan bumi, lagunya bukan ya? Kayaknya bukan itu deh. Bukan itu ya. Itu Ini lagu lagi Frozen kan ya? Iya ya. Lagi mancing Pak Pras buat nyanyi juga. Ada Pak Prasto. Ada. Oke. Malam Bu Mar. Malam Pak Anyan gimana? Lagi Silakan flow-nya Pak Anyan. gimana Pak Anyan? Mau ngobrol Pak Anyan, silakan. Iya, menanggapi pendapat Let It Flow tadi. Buat saya sih Let It Flow itu artinya gini Bu. Berpikir, berencana tuh jangan terlalu rumit dan terlalu jauh ya. Sometimes kalau udah terlalu jauh itu membuat kita jadi nggak berani gitu Bu. Kedua juga banyak rencana justru malah nggak dijalanin gitu loh. Terlalu banyak yang mau dicapai, terlalu banyak ini itu, terlalu banyak pertimbangan, nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi let it flow itu artinya tetapkan sebuah tujuan, fokus, eksekusi aja gitu loh, santai gitu loh. Itu yang saya maksud mengalir. Jadi mengalir itu maksudnya gini, eksekusi yang terencana gitu loh, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nggak usah yang macam-macam gitu loh Bu. Sesuai apa mengikuti kata-kata para ahli yang kadang-kadang bikin bingung gitu loh. Iya. Jadi ya kita ambil apa yang kita perlukan aja gitu loh. Iya. Kan yang paling penting kan yang paling mengerti kita kan Bu, bukan orang lain kan. Jadi kita yang harus pegang kendali kan. Iya. Bukan orang lain toh, bukan situasi toh. Nah itu yang saya maksud dengan let it flow Bu. Oke, jadi kalau thank jadi you. rencana ya udah jalanin aja gitu loh Bu. Thank you Pak Anyan, setuju banget. Bu. Ya, thank you. Let it flow-nya depan mata kita yang kita hadapi ya Pak ya. Betul. Jangan terlalu jauh mikirnya, lalu mikirin panjang, pendek, iya, enggak. Akhirnya stres sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Cocok deh kita yang cocok. Thank you, Baik. Thank you Pak Anyan. Bergelut dengan rencana, enggak jadi wacana ya. Iya. Ini ada gimana Pak? Ada dari Bu Herlin, saya bacakan ya Bu Maria. Ya, silakan. Ya. Tahun 2023 belajar fleksibel dan selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Dikarenakan ada aturan-aturan yang tidak bisa kita kontrol, ternyata lebih enjoy kalau kita bisa lebih fleksibel dan bisa berproses pada perubahan yang terjadi. Diawali dengan terganggunya kenyamanan, dengan berproses menemukan juga posisi nyamannya. Itu kata Bu Herlin. Ya, terima kasih Bu Herlin. Itu tandanya bahwa Bu Herlin sepertinya terganggu, artinya sempat berada di comfort zone gitu ya, terganggu, dan terganggu ini membangunkan untuk mulai beradaptasi. Yes, dan itu sepertinya lebih kepada best case ya, ketika terganggu nggak langsung stres, cemas, was-was, tapi malah best case skenario. Oke, apa nih saya hadapi gitu ya, dan mulai beradaptasi.
Dan ketika mulai beradaptasi, maka ada best case-nya juga lebih opsional. Orang yang prosedural bilang nggak bisa, balik lagi sesuai rencana dan bersikukuh jalani rencana, padahal nggak bisa, akhirnya stres sendiri. Sementara orang opsional ya udahlah adaptasi. Ya, saya tidak ingin melabel diri masing-masing dengan karakteristik begini ya, tapi lebih pada melihat kecenderungan, karena kita bisa dua-duanya sebenarnya. Cuman jangan sampai lupa jadi dominan salah satu. Terima kasih Bu Herlin telah sharing, dan teman-teman yang lain silakan yuk kita saling sharing untuk melihat ada di mana selama ini sehingga kita tidak gerak-gerak. Misalnya kalau di tahun 2023 ini supaya kita bisa take it back ya untuk lebih seimbang untuk di tahun depan. Gitu. Silakan teman-teman untuk di chat. Kalau saya malah penasaran terkait dengan black and white itu, black and white itu result oriented dan continuum ini adalah proses oriented ya Bu Mar. Enjoy the process, agile. Nah, namun kemudian kan kita perlu ada nilai paksa untuk mencapai sebuah resolution. Kita perlu berorientasi juga pada result, itu menjadi penting. Nah, ini yang kemudian black and white ini result tadi Bu Mar itu boleh dieksplorasi nggak Bu Mar lebih jauh? Ya, black and white ini satu result, kedua juga bagaimana cara pandang dia terhadap sesuatu, entah itu result maupun proses. Misalnya, saya mau ke kantor, oke, simple aja, saya mau ke kantor, dan hanya satu jalan, lewat jalan tol. Oke, nggak ada jalan lain. Iya jalan tol atau gua nggak berangkat. Itu black and white. Dan ketika saya mau berangkat kantor nih, ya elah macet berat gitu. Nggak bisa hanya jalan tol. Ya udah ikut aja jalan berat tadi. Jalan macet tadi. Sementara ada banyak pilihan, ada jalan tikus, atau bisa saya naik jalan tol sepotong, turun lewat jalan biasa, kemudian naik lagi menghindari daerah macet. Itu kan saya mulai melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang lain kan. Jadi dalam mensikapi keadaan juga sama. Gitu. Itu sih yang saya maksud dengan black and white tadi, Kang Pur. Ya, jangan terkungkung pada satu opsi yes or no ya. Ya, yes or no itu jalan tol atau gue nggak berangkat. Nah lo, ya kan? Padahal banyak jalan lain, dan ini saya kepikiran bagaimana ketika kita melihat tahun 2024 nanti, karena banyak hal yang mengatakan bahwa ini bakal nggak gampang nih tahun 2024. Oke, bakal nggak gampang, terus mau gimana? Selalu ada jalan. Jangan sampai mental kita yang nyerah dulu gitu loh. Kalau kita sudah tahu bakal begitu keadaannya, siap-siap dari sekarang untuk melihat kontinumnya, jangan iyain gitu. Ya, ada pemilu, wah ini bakal serba nggak pasti nih, belum tahu nih siapa yang kepilih, ini bla 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 bla. Oke, sudah tahu begitu, terus kita mau bagaimana gitu. Ya, jadi kita perlu berada dalam proses itu sendiri, jangan melihat berbagai celah daripada take it or leave my way or no way. Sampai ngeiyahin tadi ya, ngeiyahin sesuatu yang nggak berguna, jadi akhirnya menutup other solution option. Iya. So, adakah teman-teman yang begitu yang udah KO duluan karena sudah mengira sudah tahu apa yang bakal terjadi dan was-was, dan kemudian mulai nggak ngapa-ngapain, mikirin aja, meratapi aja, stres sendiri dan Iya. Di Sunda itu sebutnya komeok memah dipacok. Jadi dia akan kalah sebelum bertempur. Jadi kalah di pikiran terlebih dahulu. Iya, kalah dalam pikiran. Padahal belum kejadian gitu. Belum kejadian. So ini beberapa mindset yang perlu kita pikirin sih. Bukan eksternalnya, tapi dalam internal kita yang perlu kita tanganin. Ya. Oke, kita lanjut. Bu Mimi boleh tolong klik lagi, kayaknya udah nggak banyak deh. Nah, sameness difference. Apa ceritanya nih? Kalau tadi kita sudah berpikir yang optimis ke depan, bagaimana melihat best case-nya, lalu excitement nih dengan ketidakpastian. Ada orang yang tidak berani loh dengan ketidakpastian, maunya yang pasti-pasti aja, yes or no gitu ya. Dan berani melihat berbagai alternatif.
Lalu kita juga perlu belajar untuk menerima apa yang berbeda. Sameness adalah mereka yang cenderung melihat yang sama. Nah, kalau setiap tahun diharapkan sama ya kagak bakal terjadi gitu loh. Ya, nggak akan terjadi. Saya ingat waktu pandemi itu namanya apa namanya jam apa New normal, new apa normal, new normal, new new normal. normal ya new normal ya toh. Saya waktu itu dibilang bahwa new normal, oke, Normal baru. 2020 awal kejadian, lalu pertengahan tahun bilang new normal, itu bolehlah baru 3 bulan kejadian gitu ya. Sampai Desember masih dibilang new normal. Halo, kita udah 9 bulan kali masih belum normal kah gitu ya. Udah nggak new lagi ya, Bu. Udah nggak new lagi kali gitu. Tapi masih dibilang new normal. Kenapa? Berharap sama seperti tahun-tahun sebelum pandemi itu. Mencari yang sama, nggak bakal terjadi. Saya bilang sama teman-teman waktu itu adalah justru sekarang new normal udah menjadi normal. Bagaimana kita mampu menjadikan normal itu dan berangkat dari yang normal yang dibilang new itu. Nah, mereka yang mencari hal-hal yang sama itu bangkitnya lama. Kenapa masih mencari yang sama mana? Yang sama mana? Nggak ada kali gitu ya. Nah, sama. Kita evaluasi selama ini kita lebih banyak mencari yang sama atau yang beda. Dan dalam menghadapi 2024, mereka yang cenderung berani melihat yang berbeda, itu biasanya akan lebih cepat manuvernya. Ya. Kalau kita ketemu yang sama, ya puji Tuhan, ya toh, karena itu sama gitu, kita tinggal mengulangi lagi gitu ya. Tapi semoga jangan berharap pada hal yang sama. Ya, kita berani kalau ada yang beda ya beda. Buka mata kita untuk melihat hal-hal yang ada, jangan mencari yang sama saja. Kalau kita terus mencari yang sama saja, itu ibarat kita kacamata kuda. Yang lihat lurus saja, ada nggak yang sama? Dan ketika nggak ada yang sama, kita mengira sudah nggak ada. Maksudnya kita mengira sudah wah parah nih. So, buka pikiran kita, buka hati kita untuk melihat, untuk berani melihat pada apa yang beda. Bisa jadi yang beda itu adalah kesempatan kita untuk manuver menghadapi ketidakpastian. Jadi benar-benar dalam menghadapi yang namanya agile begini, agile gini, cara berpikir kita yang perlu kita shifting, bukan berarti kita menghilangkan yang lama, tapi kita shift menjadi lebih balance. Kapan kita berharap ada yang sama dan kapan kita terbuka terhadap apa yang berbeda. So, kita sudah bahas beberapa meta program cara berpikir ini, dan ini hendaknya menjadi reflektif kita tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana kita mensikapi yang akan datang melalui cara berpikir. Bukan eksternal, sekali lagi bukan eksternalnya. Kita mau susun business plan, target seperti apapun, tapi kalau mindset-nya sama, ya sama aja. Gitu. Kita perlu berubah, mulai saya nggak akan bilang berubah ya, kita perlu beradaptasi mulai dengan cara kita berpikir sendiri. Itu sih Kang Pur. Ya. Dan ada tambahan dari Kang Pur, Kang? Ya, artinya bahwa kalau saya sih mengumpamakannya bahwa dunia itu kan berputar ya, Bu, dunia luar. Ya, berarti di dunia dalam kita pun perlu berputar, artinya perlu melihat sisi-sisi lain yang selama ini saya juga jadi langsung kepikiran sambil dengerin Bu Mar. Ya, selama ini boleh jadi aku mencari kesamaan sesuatu tuh sama. Ya, tahun demi tahun itu pergantian tahun pun sesuatu ritual yang sama. Mungkin Sameness ini tentang ritual, Bu. Sesuatu yang ini seolah-olah sekadar tahun baruan, bikin resolusi. Yang paling mengena sih tadi, Bu Mar, terkait dengan, ya, jangan-jangan saya membuat sebuah resolution, tapi di dalam diri saya masih terdapat yang namanya away from-nya kebanyakan, worst case-nya kebanyakan, fearful-nya kebanyakan. Jadinya nggak hanya menggeser tahun demi tahun saja. Iya.
Ya, dan kita berharap hasil yang berbeda. Kita berharap hasil yang berbeda, sementara Iya. Albert Einstein mengatakan suatu bodoh ketika mengharapkan hasil yang berbeda tapi caranya yang sama. Yo podo bae gitu. Iya, itu dia, ya toh. Mindset kita nggak beradaptasi Iya. dengan keadaan-keadaan itu sendiri. Nah, Hmm. semoga ini menjadi reflektif buat teman-teman semua supaya kita siap untuk 2024 nih dengan inside out nih, lahir Yes. batin. Ya. Nah, dan masih ada satu lagi. Ya. Masih ada satu lagi yaitu mismatch dan match. Apaan sih ini gitu ya? Ketika kita melihat keadaan, kita lebih cenderung menyamakan atau membedakan, melihat, kita meresponnya nih. Kalau tadi kan melihat yang sama atau yang beda. Tapi ini adalah meresponnya. Contoh, saya ketika merefleksi tahun ini, 2023, apakah saya mulai melihat prestasi yang sudah saya lakukan? Atau saya melihat prestasi yang belum saya lakukan? Gitu ya. Saya melihat kegagalan saya, salahnya saya lebih banyak daripada apa yang saya lakukan. Bahkan saya lupa dengan apa yang telah saya capai. Saya lebih mudah melihat apa yang belum saya capai. Akhirnya saya merespon, memprotesi diri saya sendiri, menyalahkan diri saya sendiri karena saya mismatch dengan diri saya sendiri. Contoh orang yang mismatch dengan diri sendiri. Saya pakai cara simpel aja. Saya mau makan kue tiaw. Enggak deh, bihun aja deh, kayaknya bihun lebih enak. Tunggu dulu. Saya udah lama nggak makan bakmi loh. So, terus memismatch diri sendiri. Akhirnya apa? Ketika saya mulai melihat evaluasi tahun ini, saya berhasil sih. Saya berhasil mengadakan ini, oke. Tapi enggak juga deh, karena di situ juga ada yang salah. Tapi enggak juga. Dan akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang telah kita miliki dan terus cenderung mensabotase diri kita sendiri. Dan kalau sudah begitu, bagaimana kita mau siap untuk tahun depan? Ya kan? Kita bikin planning nih buat tahun depan. Oke, saya bikin planning, saya mau lewat jalan tol misalnya. Terus mikir, jangan lewat jalan tol deh. Jalan tol sekarang macetnya luar biasa, mendingan lewat jalan biasa aja. Tapi enggak juga sih, lewat jalan biasa juga kadang macet. Capek deh gitu loh ya. Kalau tadi lihat sama beda, sekarang memismatch dirinya sendiri. Akhirnya sepanjang tahun kita sibuk konflik dengan diri kita sendiri. Jadi depan luar itu pasar banyak gitu. Market itu kita punya banyak market. Tapi sepanjang tahun kita hanya konflik dengan diri sendiri. Gue maju nggak ya? Kalau gue maju bagaimana? Tapi kalau gue nggak maju bagaimana? Aduh, nanti bagaimana? Terlalu complicated pikiran kita dan akhirnya nggak maju-maju. So, mismatch adalah orang yang gampang memismatch dirinya sendiri dan ya udah deh, satu paket lengkap untuk membuat kita tidak berjalan di tahun ini dan semoga bisa kita evaluasi untuk tahun depan. So, match dan mismatch. Bagaimana kalau menurut Kantor? Mismatch ini bawaan nggak, Bumar? Atau sebagai sebuah evaluasi? Karena melihatnya kalau match itu berarti kan kita mengapresiasi atas pencapaian-pencapaian kita, sehingga kalau mismatch itu adalah sesuatu yang kemudian kita menutupi sesuatu yang sudah kita capai sih, tapi nggak juga sih, kayak gitu. Saya sering begitu, Bumar. Ini apa nih yang terjadi, Bumar? Jadi antara ada yang low profile, tidak mau melihat keberhasilan diri sendiri. Low profile belum pada waktunya itu, yang belum berisi tapi udah merunduk. Ya, saya kan ada Bu istilahnya yang merunduk itu kalau padi sudah berisi, kalau belum berisi ya jangan merunduk, tapi pakai ilmu klaksonnya, ini klaksonin aja. Ini enggak. Begitu ya. Iya, jadi ini jadi apa ya? Ya bukan merunduk tapi klaksonin terus gitu ya, dan yang diklaksonin diri sendiri loh. Dan itu sering terjadi dalam proses saya di kelas. Saya sering menemukan mereka yang bawaan atau enggak, tapi kecenderungan orang-orang kita tuh selalu, bukan selalu ya,
sering mendenial atau memismatch diri sendiri. Ya, saya nggak tahu nih apakah ini tipikal kita atau apa lah. Kok aku sering bertemu dengan orang-orang yang mismatch diri sendiri dan akhirnya nggak maju-maju karena sibuk di dalam diri sendiri, bukannya sibuk di luar gitu. Kasih nggak ya, jalanin nggak ya? Tapi nggak deh, banyak tapinya lah, banyak tapinya. Dan ini membuat kita nggak maju-maju dan sibuk, sangat sibuk di dalam diri kita. Nah, bagi mereka yang cenderung mismatch itu bagus kalau kita berada dalam satu meeting, lalu kita berani melihat sudut pandang yang berbeda dan berani menyatakan suara kita tentang hal-hal yang berbeda. Itu memperluas sudut pandang. Kalau dalam sosial, dalam meeting. Tapi kalau dalam diri sendiri, kita mismatch dengan diri sendiri. Kapan jalannya? Sudut pandang apa yang mau digedein? Karena kita nggak jalan-jalan. Begitu udah ada kesempatan, enggak itu mah. Ya tapi gitu. Kapan jalannya kalau begitu? Nah, ini kalau kita lihat Kang Pur, ini beberapa, dan nanti kalau kita mau telusuri ada lagi gitu ya. Cuma ketika saya mikirin reflektif ini, yuk kita reflektif terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Kita kan nggak tahu tahun 2024 seperti apa. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Kira-kira seperti itu, Kang Pur. Ya. Materi saya habis. Sebenarnya hanya di slide ini saja materinya. Dan teman-teman silakan melihat ada di paket yang kiri atau paket yang kanan atau separuh kiri, separuh kanan. Monggo. Kalau Bu, rekomendasi Bu Mar dengan melihat separuh kiri separuh kanan ini apa untuk reflektif ini, apa rekomendasinya Bu? Apakah kemudian kita perlu menyeimbangkannya kah atau perlu memiliki keduanya atau seperti apa Bu? Oke. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk unmute langsung bertanya supaya kita terjadi ruang ngobrol kayak di kafe ya Bu Mar ya. Iya. Kalau saya lihat kalau bisa seimbang bagus. Ya, bisa seimbang bagus. Bagaimana kalau untuk towards away from jangan seimbang lah. Nanti ngerem memang ngegas, mobil aja jempol, ngerem mau ngegas sekalian nggak jalan-jalan. Mending kalau nggak jalan-jalan mobilnya jebol mesinnya. Iya, itu ngedrift. Namanya ngedrift Bu. Kalau mobil yang itu kan rem sama gas gitu. Muter ya. Iya. Muter-muter di tempat dong itu ya. Iya, muter-muter di tempat. Ya, itu jangan seimbang lah. Lebih dominan ke memikirkan apa yang kita mau. Supaya kita bukan supaya ya. Kalau kita memikirkan apa yang kita mau, kita akan cari jalan bagaimana caranya supaya terjadi. Kalau kita berpikir apa yang perlu kita hindari, yakin kita pasti paranoid sendiri. Janganlah nanti kalau begini gimana. Janganlah nanti kalau begini gimana. Nggak maju-maju. Nah, kalau yang satu ini jangan seimbang. Sedangkan untuk best case yang lain, bolehlah. 60-40 lah minimal, Kang Pur. Ya, minimal ya. Kalau 50-50 nggak jalan juga nih semua ini. Silakan teman-teman yang lain, boleh. Ada. Ya. Gimana nih? Saya penasaran sama Pak Devin ya. Bapak kan ya Pak Devin ya. Tadi lebih banyak towards, dan ini sampai di tengah-tengah menghilang nih Pak Devin. Gimana menurut Pak Devin ya? Kang Pur ada. Mana Pak Devinnya ya? Silakan Pak Devin, bila mana, atau mungkin rekan-rekan yang lain mau bertanya secara chat atau langsung unmute. Ini karena materinya tentang reflektif Bu Mar, dugaan saya adalah sambil mendengar Bu Mar sambil reflektif ke dalam, dan ini teman-teman sedang berada di kedalaman reflektif masing-masing. Jadi yang keluar, woi kabar gitu. Ayo. Semoga bahasa saya tidak terlalu dalam, Kang Pur. Ada yang perlu diperjelas bahasanya, tolong bantu. Saya berusaha. Boleh jadi yang terpikir oleh saya begini Bu Mar, kalau misalnya begini, kan ini reflektif melihat ke dalam, seperti apa sih diri kita ini, apakah banyak away from kemudian towards. Nah, boleh jadi saya banyak yang kemudian nggak seimbang lah, ibaratnya tadi proporsionalnya yang tadi 60-40. Mungkin Bu Mar ada tips atau ada cara ketika kita misalnya, saya terlalu black and white nih, saya terlalu fearful nih,
supaya bergeser atau apa namanya Bu Mar, dari satu sisi ke sisi yang lainnya itu apa namanya di istilahnya? Kalau di dalam neurosemantik kita bilangnya expanding. Expanded. Di expand gitu ya. Expand. Tidak berubah dari to away from jadi towards, ini ditinggalkan, enggak. Tetap ada dua-duanya. Dan semua ini perlu aware nih, makanya evaluasi dulu. Saya selama ini banyak di sini atau banyak di situ. Nah, dari situ baru kita bisa berpikir ke depannya, expanding itu. Dan ini ya aware dulu sih, aware dulu. Makanya tadi saya ngajak assessment lebih banyak yang mana nih, kiri atau kanan nih. Dan aware itu didapatkan ketika kita reflect, melihat ke dalam reflect ya, Umar. Iya. Oke. Ya. Dan secara total adalah sebenarnya mengajak kita jangan sibuk dengan hal-hal performance, KPI yang behavioral, tapi reflektif ke mindset kita sendiri dulu. Ya. Dan mindset apa nih yang perlu kita bawa untuk ke depannya. Ya, gitu, Kampur. Ini memang yang akan dipakai, karena rata-rata akhir tahun sudah selesai dengan proyek-proyek di tahun ini, sudah closing dan segala macam. Ini sebelum masuk itu reflect terlebih dahulu. Iya. Ada yang mungkin nggak reflect langsung maju kali ya? Nah, seolah-olah reflect tapi padahal maju. Iya. Refleksi tahun 2023, membuat resolusi, tapi ternyata dalamnya belum reflect amat. Kalau Bu Nita bagaimana, Bu Nita? Bu Nita udah tertawa senyum-senyum aja nih. Iya. Nah, silakan Bu Nita, ada yang mau disampaikan? Nah. Pak Anyan, Raisen, silakan. Kok Anyan? Silakan Pak Anyan di unmute. Raisen beliau. Mari Pak Anyan. Oke, thank you. Bu, saya masih belum paham Bu dari mismatch ke different match. Kalau nggak salah tadi kalau different match itu pendapat kita dibandingkan pendapat orang lain gitu ya Bu ya. Berbeda sudut pandang kan ya kalau different match. Kalau mismatch itu apa Bu? Oke, dua-duanya mirip ya Pak. Sameness, mismatch, different match. Bedanya adalah gini. Sameness difference itu adalah saat saya melihat keadaan. Saya maunya lihat yang sama atau lihatnya yang beda. Melihat. Oke. Sedangkan match, mismatch itu adalah respon saya. Kalau tadi hanya lihat aja, saya pasif. Jadi saya melihat yang satu, kalau ada dua orang nih sama-sama nih depan saya akan match dua-duanya. Kalau sameness ya, sameness saya akan bilang dua-duanya laki-laki misalnya. Saya melihat sameness-nya. Tapi kalau saya different, saya akan bilang yang satu berkacamata, satu enggak. Saya melihat bedanya, walaupun dua-duanya sama-sama laki-laki. Itu saya melihat. Jadi saya pasif melihat. Sedangkan kalau orang yang match mismatch itu dia merespon. Saya akan bilang beda nih, itu yang mismatch. Dia melihat, dia berespon. Itu sudah ada respon yang disampaikan. Nah, kalau dalam hal mismatch terhadap diri sendiri, saya akan memprotes diri saya sendiri. Saya udah bilang iya, lalu saya bilang enggak gitu. Ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Nah, dalam hal resolusi reflektif yang saya ajak berpikir adalah selama ini kita match, artinya kita menerima diri, berdamai dengan diri sendiri, atau kita sibuk protes dengan diri sendiri. Gitu Pak Anyan. Itu bedanya. Tapi Bu, kalau menurut saya dua-duanya diperlukan ya Bu ya, cuman tergantung situasi kondisi kan Bu ya. Artinya jangan terbalik gitu loh Bu. Ya betul ya Bu ya. Ketika kita harus melihat perbedaan, ya mari kita melihat dengan jelas gitu. Apa yang baik buat saya kan Bu ya, gitu kan Bu ya. Dari perbedaan itu kan. Tapi bukan berarti kita anti kesamaan kan Bu ya, bahwa tahun depannya harus berbeda, semuanya harus dirubah, bukan begitu kan Bu ya? Bukan. Oke. Ya. Misalnya tahun depan nih, ada yang sama, iya. Ada juga yang beda, oke.
jalanin Iya, aja gitu kan. betul. Sementara Artinya ada yang kalaupun ada yang berbeda, jangan berusaha untuk apa ya, merasa yang kita punya itu selalu benar gitu ya, Bu ya? iya, Oke. betul. Jadi misalnya tahun yang tadi saya terusin, tahun depan nih ada yang sama, hore, seneng. Begitu ada yang beda, nggak bisa, semua wajib sama gitu kan. Dan akhirnya depresi sendiri karena ada yang beda gitu. Ya, Ayolah berani melihat yang beda gitu. Sehingga sama maupun beda kita hayu aja jalanin. oke. Nah, Bu, satu pertanyaan terakhir saya nih, Bu. Semenjak COVID ini kan banyak perusahaan udah nggak bisa membuat perencanaan jangka panjang ya, Bu ya. 5-10 ya, tahun kayaknya udah nggak bisa ya. Dan ya, kemudian akhirnya orang cenderung membuat perencanaan jangka pendek, Bu. Mungkin paling ya. lama setahun gitu ya. Bahkan di dalam setahun itu di tengah perjalanan seringkali berubah ya, Bu. Karena kan situasinya chaos banget kan ya. Nah, kalau Bu Maria ini sendiri menyikapi perubahan ini untuk tahun depan bagaimana, Bu? Apakah tetap dibutuhkan pembuat perencanaan di mana kita tahu pasti akan berubah gitu ya, Bu ya? Nggak tahu di mana berubahnya dan seperti apa perubahannya. Atau Ibu membuat ya per 3 bulan aja lah, nanti kita lihat gitu ya. Apakah forecastingnya masih sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bagaimana, Bu ya? Saya mau minta masukan juga nih dari Bu Oke. Maria. Saya untuk tahun depan saya tetap bikin jadwal 1 tahun, Pak. Tetap saya bikin. Persiapan saya 2 bulan. Jadi sekarang saya mempersiapkan yang Januari, Februari. Tapi saya terbuka untuk berubah setiap minggu. Ya, saya belajar dari pengalaman ketika COVID lalu, Pak. Waktu COVID itu tahun itu saya yang paling rajin, kalau nggak salah tahun Oktober itu saya udah siap dengan kalender tahun depan. Oktober saya udah siap dengan kalender tahun depan. Bayangkan, Mbak. Dan waktu Januari saya udah ada, waktu itu saya ke Korea dan pulang itu saya udah ada in-house yang saya pulang hari Senin, kalau nggak salah hari Minggu itu jalan, di Minggu itu jalan gitu. Tiba-tiba berubah, mundur berubah lagi. Dan saya belajar di situ adalah hadapi yang depan mata. Jangan mikir yang jangka panjang. Kalau saya berpikir jangka panjang, kalender saya wajib nih jalan nih. Wah, stres sendiri, Pak. Nggak hidup saya. Sementara perlu terus kan mencari uang kan, Pak, untuk jalan terus tuh. Akhirnya saya jalanin apa yang depan mata itu yang saya hadapi. Dan sejak itu saya tetap punya kalender panjang, tapi yang saya jalani adalah jangka pendek dan saya siap untuk berubah adaptasi dengan apapun yang muncul jangka pendek. Itu sih Pak yang saya lakukan. Oke, Bu, thank you masukannya. Kalau menurut Pak Anyan sendiri gimana? Gantian, ayo. Kalau Pak Anyan sendiri gimana? Sama sih, Bu. Saya agak mirip-mirip dengan Bu Mariani karena saya melihat memang di dalam proses perjalanannya itu kalau nggak ada rencana kita jadi nggak punya arah ya, Bu. Tetapi kita juga harus siap dengan perubahan-perubahan apa yang terjadi. Jadi saya nggak bisa bikin rencana jangka panjang. Artinya gini, saya set up dulu, tetapi saya juga harus siap dengan perubahan yang terjadi di tengah perjalanan. Iya. Thank you, Bu. Ternyata sama ya. Sama ya Pak Anyannya kita ya. Saya butuh afirmasi aja, Bu. Oh gitu ya. Takutnya saya salah strategi gitu. Gitu ya. Untung sama ya, kita, Bu. Pak. Kalau nggak sama nggak jadi afirmasi deh, Pak. Iya. Thank you, Pak Anya. Ya, thank you. Ya. So, Kang Pur, itu materinya mudah-mudahan ini menjadi satu menambah ini ya, kita saling diskusi aja dan begitu deh, Kang Pur, saya serahkan kembali Kang Pur. Materinya udah selesai, Kang Pur. Terima kasih Bu Mar. Ini dari Mas Devin, ada tambahan sih Mas Devin ya. Dulu awalnya saya banyak, ini bukan bertanya sepertinya menyampaikan sebuah statement. Dulu awalnya saya banyak yang berada di list sebelah kiri Bu Mar. Namun saat ini saya mengubah mindset menjadi banyak yang di sebelah kanan. Dikarenakan saya meyakini yang terjadi dalam hidup ini adalah apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan. Maka saya lebih memilih untuk berada banyak di list sebelah kanan. Demikian Bu Mar dari Mas Devin. Terima kasih Pak Devin. Ya, dan tetap perlu berimbang, bukan berimbang, tetap
ada, cuman jangan kebangetan ya yang sebelah kiri tadi itu ya. Baik, Oke. terima kasih. Baik, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Bila tidak ada, kita tes sampai jam berapa biasanya MC Cafe itu, Bumar? Sampai jam 9 ya. Oh, jam 9, berarti ini Iya. sudah mau selesai. Ya, sinyal saya on off nih, sorry. Kenapa, Bu Mimi? Bu Mimi? Sinyal on off. Ah, Bu Silakan Mimi, lanjutkan sampai jam 9, lanjutkan. Kang. Sampai jam 9 lanjutkan. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, Jangan lupa ada foto bersama ya. kenapa? Ingat Ada untuk foto bersama. Iya. Oh, foto bersama. Tentunya itu akan menjadi sebuah keniscayaan, dan pasti kalau ini kepastian nih 2024 tuh pasti ada foto bersama Salo sama Kang Purnama. Ini ada chat apa sih isinya? Pak Devin tanya Kelas untuk selanjutnya bisa tahu selanjutnya. dari mana lagi Kang Pur. Nah ini Bu Mar, maksudnya gimana ya Mas David? Kelas selanjutnya bisa tahu dari mana lagi Kang Pur? Oh, di Instagram, nanti kan sudah ada grupnya, nanti dinotis oleh MCF untuk kemudian disampaikan informasi terkait dengan Ya. kelas-kelas kita ya Bu Mar. Bu Mar, ada Dan untuk tambahan? untuk teman-teman yang sudah bergabung di WA Group Make Cafe Desember, tidak buru-buru live nanti bisa bergabung ke WAG Induk dari MCF PNSI, yaitu NSNLP Discussion. Nanti di sana akan diinfokan kelas-kelas selanjutnya, baik yang gratis maupun yang berbayar, sehingga teman-teman bisa senantiasa aktif. Kita cukup aktif kok dengan berbagai kegiatan di MCF dan PNSI ya, Kang Pur ya. Iya, betul sekali, Umar. Baik, teman-teman, bila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tadi sudah bersama-sama menyimak dari Bu Mar. Terima kasih sekali lagi buat Bu Mar. Tadi kita diajak untuk bukan hanya ngurusin konten terkait dengan resolusi 2024, tapi juga mulai membenahi reflektif konteksnya, cara berpikir kita. Dan tadi sudah di-sharingkan berbagai cara berpikir kita, sebutnya dengan meta program sebagai cara kita merespon konten, merespon apapun yang ada di luar dari diri kita, adalah bagaimana cara kita mengontrol mindset kita. Terima kasih Bu Mar sekali lagi, terima kasih juga Mbak Mimi, terima kasih yang sudah hadir dan menampakkan kameranya, yaitu Mbak Gyukni, ada Om Pras, ada Mbak Nita, ada Mbak Desti, ada Mbak Mimi. Yuk, foto bersama yuk. Sebelum foto bersama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan mohon maaf bila dalam fasilitasi ini ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mari kita foto bersama. Iya, terima kasih juga Kang Pur, Bu Mimi, dan teman-teman yang sudah hadir. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. 3, 2, 1, cheese. Hai. Lagunya buat Bu Gyokni spesial. Terus ya. Terima kasih teman-teman semuanya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, Bu Herlin. Nah, udah sampai rumah ya Bu Herlin. Terima kasih Bu Mar. Terima kasih. Yuk, sami-sami. Bye-bye. Bye-bye.